Kalau menurut versi Social Blade. Iya. Social Blade. Waktu kapan tuh dia nelpon aja tuh? Minggu Kapan lalu, ya? 2 minggu lalu kayaknya. bulan lalu kayaknya. Oh, bulan lalu ya? Bulan lalu. Itu masih $7.000 angka minimalnya itu. Wih, kleng. Cik, wah ini sadis nih nah gitu. Sampai $7.000 pernah. $7.000. $7.000. Kan merecek harga ke angka rupiah. Wih, Iya. 100 juta lebih tuh. Tapi realitanya pernah nggak segitu, Cik? Oke, Aji Wah Channel ketemu lagi sama YouTuber Bali yang penghasilannya miliaran apa ratusan juta? Ratusan ribu. Iya. BTW Ragone sama-sama karakternya di podcast pakai kacamata ya? Iya. Kalau Aji kenapa pakai kacamata podcast? Oh. Kalau aku ya bahasa Bali apa bahasa Indonesia nih? Campur kan pokoknya jaga. Kalau kayaknya saya kalau saya beli ya kenapa pakai kacamata? Hmm. Biar lirikan mata tuh nggak kelihatan di kamera gitu. Hmm. Misalnya kayak beli nih podcast sama cewek. Biasanya kan nggak fokus ke mata aja. Fokus ke bagian yang lain gitu kan. Oh gitu. Bisa gitu. Oh kalau Aji biar lirikan matanya nggak kelihatan gitu. Iya. Tapi kan Aji apa podcast sama cewek? Gak apa sih? Apa ya? Sama cowok-cowok. Jarang ya. Nah, biar berarti ada tujuan tertentu berarti. Sama ciri khas juga. Ciri khas. Oke. Kalau Tiang Gimana tuh? Kayak ngerti itu? man kacau kayaknya soalnya timpal nitip. Promo stop gitu. Ya, sama sih. Artinya kan kenapa di podcast Jak Bali hostnya sering pakai kacamata, jadi alasan untuk membantu teman gitu sebenarnya. Nanti kalau ada yang nanya, biasanya kan ada yang nanya di kolom komennya di mana beli kaca, tak kasih langsung jawab. Nah, di sini tak gitu kan. Gimana kabar Ci? Becek nih. Cik, Belinya gimana kabarnya? kabur. Kabur kenapa nih? Benak Rago heran tuh apa? Apa? Tiang heran ya, kenapa setiap orang itu bertanya, kamu misalnya close nelpon, kamu apa kabar? Gitu. Pasti baik, nah. Pasti baik. Pasti baik jawabannya ya. Dan yang nanya kabar tuh biasanya dalam hatinya nggak peduli sebenarnya. Ya, pokoknya Basa-basi. saya ngelapesnya, ada masalah apa gitu, aja pokoknya. Baik. Kabar baik. Gitu. Nggak pernah dia mau jujur pada kabar. Wah aku gini loh sekarang. Gitu. Jarang ada yang begitu ya. Jarang banget nih. Oke, Jiwah Channel, kenapa saya tertarik lagi ngobrol sama Jiwah? Ini podcast dadakan kali ini. Dadakan nih, spontan. Tadi baru sore chat di mana Denpasar, oke, tag 42 yuk. Gas. Singkat dan set gitu ya. Tidak ada kata skip buat anak muda. Ji kan YouTuber juga, Ji. Iya. Nah, Tiang tuh sempat kaget. Saya tuh sempat kaget. Iseng-iseng begadang nih, nggak bisa tidur saya kan. Gabut, cek kekayaan timpal. Kekayaan Pisaga. Kalau kita jadi content creator kan pasti ada ya keinginan, kalau YouTuber yang ini berapa sih? Berapa dia gininya gitu kan. Nih, itu semualah saya cek tuh di Bali itu. Oh, segini. Penghasilannya lah. Kalau menurut versi Social Blade. Iya. Social Blade. Waktu kapan tuh dia nelpon aja tuh? Minggu lalu, 2 minggu lalu kayaknya. bulan lalu kayaknya. Bulan lalu ya? Bulan lalu. Itu masih $7.000 angka minimalnya itu. Wih, kleng. Cik, wah ini sadis nih nah gitu. Sampai $7.000 pernah. $7.000. Hoak kali itu. Kan merecek harga ke angka rupiah. Wih, 100 juta lebih tuh. Gila, langsung aku sampai aku nelpon aja kan. Iya, malam itu. Wih, Cik, bagi tips aja. Jak Bali kan pengen juga biar dapat penghasilan segitu, karena pangidang tetap independen lah model gitu. Mungkin cara mempertahankan independen kalau duit nggak ada kan gitu. Nggak bisa. Terus omongan hari kencana, asal berseng lapis idealis pasti hilang. Nah, tapi realitanya pernah nggak segitu, Ji? Realitanya nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Itu karena di Social Blade itu kan cuman estimasi, perkiraan aja.
Ya kadang nggak tepat. Hmm. Kadang ada sih yang mendekati, tapi nggak tepat-tepat amat sih. Oh iya iya iya. Kalau tiang pribadi itu nggak pernah sampai nyentuh angka segitu per bulannya, nggak pernah. Yang pernah di atas 20 pernah? Di atas 20 pernah. Di atas 50? Belum. Belum. Tapi berarti angka social blade tuh belum pasti real ya berarti ya? Tidak akurat. Tidak akurat berarti ya? Oh, oke. Makanya aku sampai bingung mikirin Ji. Waktu itu kan, gila, kalau bener nih aku tuh. Cok sampai dia review kan, tonton kontennya Ji tuh. Apa yang membuat dia penghasilan tinggi ya gitu. Karena yang sampai nelpon Haji kan. Saya juga kaget nih, karena tiang pribadi nggak pernah ngecek kayak gitu. Nggak pernah, kalau di social blade itu kan ada grade-grade-nya tuh. Ya. Nggak pernah sih ngecek sampai ke social blade tuh. Tiang kan jujur aja lah, pasti semua orang konten kreator pasti ya pernah iseng-iseng ngecek juga kan pasti. Tapi sekarang udah nggak bisa ditutup ya gininya ya. Apa ya? Apa namanya? Kan dulu kan bisa follow subscriber itu di privat. Ya sekarang udah nggak bisa. Sekarang nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Per tanggal 29 Juli. Apa ya penyebabnya tuh? Nggak tahu, mungkin biar pihak YouTube-nya tuh gampang ngecek subscriber. Karena 100.000 subscriber tuh kan udah dapat centang sama silver play button. Oh. Kalau nggak diliatin jadinya susah ngeceknya. Social blade. Iya. Nah, berarti nggak real berarti angka social blade. Nggak tuh. real, sangat tidak akurat. Ya. Kadang saja, kadang nonton. Boy, saja gitu. Sugih saya beli. Sugih, saya nggak bawa Vespa beno. Minimal kene lah bahasa yang main. Supra, Bro. Supra yang viral itu bukan. Bukan. Yang viral itu. Supra roda 4 berarti ya. Udah, Supra. Honda Supra. Supra X. Karena kisah kalau Haji Wah Channel bikin YouTube dari kapan? Dari 2018. Dari 2018. Iya. Kebetulan 16 September kemarin anipnya. Anipnya. Oke. Dan terus realnya kalau Haji Wah paling besar berapa pernah dapat? Realnya? Arti secara angka yang didapat lah gitu, yang masuk ke rekening gitu. Bulannya, per bulannya itu di atas 20, di bawah 25 lah. Oh, segitu ya Segituan. rata-rata ya? Iya. Tapi kalau sekarang udah turun viewsnya. Udah turun ya? Iya, turun drastis. Itu penyebabnya apa namanya? Cara biar meningkatkan penghasilan di YouTube tuh versi Jiwa gimana? Yang Jiwa terapin gimana? Perbanyak konten viral. Intinya kalau mau penghasilan lebih banyak, views harus lebih banyak, serta kontennya tuh usahakan biar banyak iklan tapi orang tuh nggak nyekip. Gimana caranya? Kalau podcast kan nggak cocok ya isi iklan banyak. Podcast nggak cocok? Agak cocok sih, karena motong di orang ngomong tuh agak kurang sih. Agak gini ya, motong. Wih, kalian apa sih nih pasti di skip gitu ya? Oh, tuh mungkin makanya aku sampai heran. Yang dari segi views lebih banyak Bali lebih banyak. Iya. Kok bisa penghasilan dia lebih tinggi di social blade? Ya, makanya saya heran jadinya gitu loh. Kalau penghasilan itu kan dari iklan dia. Itu kalau di satu video bisa ada 10 iklan. Satu iklannya itu bisa 2 kan? Iklan 1, iklan 2, jadinya total 20 iklan. Oh, oke. Makin banyak iklan, makin banyak duit. Tapi apa bedanya konten podcast sama punya Haji ini kan? Kalau konten podcast sih apa ya, mungkin nilai RPM-nya beda sama CPM-nya. RPM, CPM itu apa sederhananya? Itu kan standarisasi bayaran dari YouTube per 1000 kali tayangan iklan. Karena setiap daerah, setiap negara ya itu beda-beda RPM-nya. CPM-nya kalau beda-beda. Indonesia katanya paling kecil ya? Kalau Indonesia nomor 10 dari bawah. Cuman berapa ya RPM-nya? 8 ribuan kok. Oke. Kalau setahu Aji, siapa yang paling tinggi gininya di Bali? apanya nih? YouTuber paling tinggi penghasilannya di Bali? Kalau penghasilan di Bali sih itu relatif nih. Relatif ya? Gimana ya? Nggak bisa ditebak sih. Pakai social blade pun kadang-kadang nggak akurat. Oh gitu.
nggak bisa ditebak. Karena kan bisa aja dia dapat penghasilan dari endorse Iya. kan. Artinya secara AdSense-nya lah. AdSense-nya kalau pure AdSense itu susah banget itu, Pak. Susah ya? Susah banget. Ada ya loh. Aku baru ngobrol kemarin sama teman Ya. YouTuber cewek, yang cewek-cewek bikini itu loh. Salah satunya dapat baru bulan lalu dia dapat cair 85 juta. 85 juta. Wih, Woi. dari AdSense aja. Ulian bikini gitu kan, makanya kleh, cang stres ngai konten yo melalem kan di pantai kita aman betul gitu kan. Tapi rezeki orang. Rezeki orang beda-beda. Nggak sih gimana, cuman kan, wih gila gitu. Gitu enak aja jadi cewek cantik kalau mau gini ya. Kalau mau diekspos gitu ya. Cantik, body genyol, Jadi gitu. kenyal, bulat, kenyal, nan padat. Tapi ada juga yang gini, Gimana? mohon maaf. Ada lah, gini apa namanya, salah satu YouTuber juga yang sampai meninggal kan. Karena dia mungkin terlalu ngejar target gitu, sampai setiap hari gempur, amat Terlalu- kenyal itu ngai konten setiap hari loh. Powerful. Sampai katanya ada penyakit tertentu, kemudian baru-baru ini meninggal. Ya semoga mendapatkan tempat yang terbaik di terbaik sisinya. lah buat YouTuber yang saya maksud. Jadi ada yang seperti itu gitu kan modelnya. Jadi setelah ada yang temannya meninggal itu, mulailah teman yang lain takut, artinya mengurangi durasi lah. Ya. Artinya seminggu 2 kali itu yang awalnya ngempur maksudnya kan. Tapi itu bahaya juga sih dia. Kalau aku sih sebenarnya santai aja, mut-mutan aku sebenarnya keras sih. Yang lu tes ngalih narasumber podcast gitu. Yang jelek modal mager. Su malas Jak mager-mageran gitu. Aja itu juga aja. Itu juga. Apalagi mikir bahan konten. Bahkan konten aja yang sulit ya. Ya. Apalagi kalau Tiang kan lebih di apa ya, leading sektor otomotif. Itu karena di otomotif zaman terus berubah. Fashion motor terus berganti, Beh. Jadinya Ya, kita harus ikutin update. Tapi Tiang dengar kalau main di zona otomotif atau zona keuangan itu potensi AdSense itu lebih tinggi katanya. Kenapa begitu? Karena penggemarnya banyak mungkin. Penggemarnya banyak, di samping itu dia tuh punya kelas tersendiri. Artinya pasarnya tuh mengkhusus. Ya. Beli pernah hobi motor nggak? Pernah waktu SMA. Waktu SMA kan? Seperti itulah. Jadinya banyak kalangan yang mungkin sekarang udah nggak main motor, tapi mereka cuma ingin nyimak-nyimak gimana sih perkembangan otomotif saat ini. Jadinya lumayan rame lah. Iya. Artinya orang yang bukan penggemar penekun otomotif pun dia Nonton juga. nonton juga nyimak, gitu ya. Kayak konten man lecir. Iya. Aku sama dia tuh kan. Hampir 1 juta kan? Main bos 1 juta Bos 1 jadi juta, sana. iya. Tadi pagi saya lihat 998.000. Iya. Jadi bosan 1 juta. Bawah 1 juta. Kleng gitu, saya nyangka sih. Nggak nyangka no. Karena peminat otomotif di Bali itu bukan cuma yang aktif aja beli, tapi banyak juga yang pasif. Oh. Sedangkan otomotif bukan cuma ada di Bali, tapi sampai keluar Bali juga bisa masuk. Iya. Mereka kan cari referensi juga. Apalagi di Bali atau di Pulau Dewata lah. Iya, Di Pulau Dewata ini banyak motor-motor yang bisa dijadiin inspirasi oleh mereka yang di luar sana. Tapi karena emang hobiku dari dulu otomotif sih. Aji memang Iya. otomotif hobinya. Intinya prinsipnya hobi yang dibayar. Oke, itu yang bagus kan? Itu yang bagus. Hobi yang dibayar. Iya. Jadi cara sing magae adalah Nyalaan demen ya. jalanin teman manpes. Manpes. Gitu. Oh. Makanya itu enak sekali itu. Kalau cerita perjuangan Jiwah channel sampai sekarang ini gimana? Tentunya di awal pasti nggak langsung. Pasti ya. Pasti megang lah, megang malu. Itu awal-awalnya kalau Tiang ya, itu awalnya Tiang kan mulai dari dia bisa dikatakan usia masih muda lah, masih mencari jati diri kan. Itu awalnya dibully sama teman-teman. Oh, dibully? Dibully Sempat parah. dibully ya? Dibully parah beli. Gimana? Dibully gimana? Dari masalah materi dan lain-lain, sempat dibully di tongkrongan. Bahkan Tiang Kepuro pun dibully. Oh, gimana misalnya itu? Bagi, kan baru-baru bikin channel YouTube nih. Ah. Wah, subscribe gitu. Hmm. Tapi itu yang jadiin motivasi, semangat. Ya. Em,
saya harus buktiin kalau saya bisa. Akhirnya mereka yang membuli saya saat ini, mereka masih gitu-gitu aja. Oke. Dan malu sendiri lah. Sampai artinya ngeremehin lah, Ngeremehin. subscribe ya, Ya. pejuang subscribe nih gitu modelnya. Kayak gitu. Apalagi dulu belum punya alat, belum punya kamera. Masih numpang edit di temen. Rekam cuma pakai HP gitu. Iya. Sampai sekarang punya studio sendiri ya? Ya, setengkara udah. Terus kalau sekarang ini kalau orang mau bikin channel itu masih bisa nggak sih bersaing sama yang sudah ada itu? Tentunya masih. Masih ya? Masih, tentunya masih. Pasti kan ada penonton nih mungkin, wah tertarik juga kan? Iya. Oh, lumayan bisa dapat ngonten gini tuh bisa dapat duit 85 juta gitu. Bikini. Kalau otomotif, 20-an juta. Jangan niru saya kalian miskin nanti gitu. Di bawah 10 juta masih Jak Bali. Tapi beli basicnya emang Tapi suka saya ngortor. memang nggak terlalu ngejar di cuannya. Iya. Saya ini di kepuasan batin aja Kepuasan sebenarnya. batin ya. Saya pengen ngobrol soal ini gitu, bahwa harus tercapai itu. Sama ini kalau nggak bisa sama si A, B, C, sama D gitu. Kalau pangidang kan gak ngortang soal ini gitu. Berarti basic beli mulai demen ngortor, Passion aja di jurnalis sebenarnya. jurnalis aja. Bukan demen ngorto, demen memberikan informasi yang memang Patut untuk diangkat. Patut untuk diangkat, itu sih sebenarnya. Tapi keren sih, channel podcast di Bali bisa dikatakan terbesar ya, Jak Bali ya. Gimana man? Kalau dari sisi views ya mungkin bisa. Mungkin ya. Tapi kalau dari segi konsep mekacaan, konsep minimalis. konsep mekacaan, band kemu, band main, band di studio. Pokoknya karena saya memegang teguh independen itu kan nggak mau terikat. Iya. Banyak yang ingin sponsori, politisi dan lain-lain kayak itu. Cuman kan saya nggak mau. Kalau- Itu selama ini, yang balik tanya nih beli. Iya. Selama ini beli kan sering bikin podcast tentang isu-isu yang lagi viral, lagi fenomenal, termasuk politik atau apalah. Itu apakah nggak pernah diancam kayak gitu? Pernah? Pernah pengen dibungkam kayak itu? Pernah. Pernah juga. Pernah. Kalau di Instagram sudah biasa. Di Instagram udah biasa. Instagram sudah biasa. Makanya nggak bisa dia dengan ancaman, Iya. dengan take down akun. Oh, jadi akunnya udah pernah di take down. Sekarang udah kan di take down akun Jak Bali yang pertama. Yang pertama udah. 200.000 itu. Sekarang akun baru ya? Jadi udah biasa itu ancam-ancaman, mau bahkan dicegat di jalan pun pernah. Udah pernah? Pernah. Trek-trekan di jalan, jalan WL Supratman, wah. Lampu merah terobos, wes. Dia kan aku bawa Vespa nih. Iya. Dia bawa motor yo noan lah play pur lah istilahnya lu tuh. Wih, udah yang ngobrol sih oke. Demen trek-trekan beli. Sepion, ngejar ternyata. Wes gitu. Gak bisa. Kle. Ini sencang di gitu. Tapi itu konsekuensi ya dia. Kle. Tapi saya nggak nyebut nama ya. Itu ya namanya pengalaman kan saya ceritakan gitu loh. Yang nyebut nama Ben aja geranya. Ini mobil nggak nguber. Kalau Jiwa berapa gini bisa ngupload dengan bisa dapat 20-an juta per bulan tuh satu minggu Ji berapa rata-rata ngupload? Itu kemarin 1 minggu upload 3 konten sih. Satu minggu 3 konten? 3 konten. Termasuk banyak itu. Kebetulan viewsnya meledak. Pas COVID tuh kan banyak orang gabut tuh. Mungkin mereka nonton kayak gitu. Tapi kan Jiwa main masih yang zona-zona viral kan masih kan? Main. Zona viral angkat juga Angkat gitu. chamber kadang-kadang. Hah? Chamber kadang-kadang. Lagu kan kadang-kadang nyari referensi bermumet tuh di channel Jiwa juga kan. Contohnya misalnya mumet Jiwa udah kering
kurang undang juga nah gitu. Tapi sebenarnya kalau narasumarnya Jiwa diundang ke Jak Bali biasanya rata-rata lebih tinggi di Jak Bali. Kecuali konteks otomotif ya, kecuali konteksnya otomotif. Seperti Bule KW itu kan konteksnya otomotif. Di channelnya Ji 500 ribu ya nonton, di punya saya 200-an ribu lah. Kalau ke depan apa lagi rencana masih seputar otomotif? Seputar otomotif cuman lebih dikembangkan lagi. Misalnya ditambahin kuliner. Kuliner khas daerah sini apa sih? Kita sambil ride ke sana. Sambil expose kuliner dan objek wisata sana. Selain YouTuber apa lagi kesehariannya? Kerja? Ada kerja? Ada kerja juga. Di salah satu kantor pemerintahan. Boy, pegawai PNS nih? Aing. Udah PNS apa belum? Belum. Ngapain lagi ngambil kerjaan gitu udah? Ya tidak ada kata skip buat anak muda kayaknya. Oh gitu. Gila. Salman Selah aja gas. Tapi kalau dibandingin gaji YouTube sama gaji di sana? Gedean YouTube. Besaran YouTube. Cuman kalau di YouTube itu kan kita kan bisa paruh waktu. Bendan juga kena ngai. Kayak tuh kayak. Jadi kerjaan tetapnya di pegawai. Ya. Berarti setiap pagi aja mau pakaian gini berarti. Pakaian rapi ya? Rapi. Sepatu mesemir. Lu kerja apa dikerjain? Berarti ada cita-cita di kepala desa berarti ini? Ada beli, setung karo ya. Kepala desa milenial. Galugalan. Senggol dong gitu. Kalau di IG gimana sih, efektif nggak untuk pengaruh nggak misalnya terhadap viewers YouTube? Kalau menurut yang pribadi untuk saat ini ngasih pengaruh kurang efektif. Kurang ya. Terus lebih di gengkan caranya. Lebih cenderung di TikTok. Di TikTok ya. Oh. Lebih cepat meledaknya. Karena di TikTok itu kan ada gininya langsung kan? Ada algoritmanya juga. Algoritmanya. Jadi kalau kita pengen ke YouTube tuh bisa tinggal klik satu gini, pilih YouTube langsung masuk. Ada linknya langsung. Meskipun di IG juga bisa kan, cuman agak ribet di IG kan, harus ke bio-nya lagi. Gitu. Lebih efektif di TikTok sih. Dan lebih cepatnya FYP. Kan di TikTok tuh jangka waktu FYP itu kan cepat sekali kan? Cepat sekali. Udah kadang FYP itu lantas gitu. Itu makanya Jak Bali kan juga main di TikTok sekarang kan. Itu beli ngerasain nggak perbedaannya main di Instagram sama di TikTok? Rasa kok. Makanya di TikTok tuh, pokoknya asal bawa FYP itu cepat sekali naik. Kenceng. Seperti algoritma IG Instagram zaman tahun 2017-18. Itulah. Dulu Instagram kan gitu juga sebenarnya. Kenceng, kelihatan di explore. Cas gitu. 5 menit tuh bisa 20.000 nih nonton. Postingan sampah 55 menit 20.000 nonton. Gitu. Kalau sekarang gimana? Jadi saya ngidang gitu. Kewah ya. Udah sangat ketat IG sekarang. Kalau konten kreator di YouTube ini masih kira-kira masih gini nggak? Masih akan jangka panjang nggak, Ji? Masih akan jangka panjang. Masih ya. Awalnya, meskipun ada TikTok. Iya. Itu masih di YouTube ini masih gini ya. masih bagus sih prospek ke depannya. Kalau YouTube Short itu bisa ngasilin duit nggak, Ji? Bisa, tapi dikit banget. Dikit banget. Tapi Aji makanya Aji nggak begitu ya? Nggak begitu sih. Dapat upload beberapa ya. Padahal kan kita upload YouTube Short, di sana sediain dah link video aslinya. Pakai trailer aja. Iya. Berarti memang bagusan di AdSense ya? Bagusan main di AdSense. Sama di endorse kalau bisa. Ya. Berarti sudah lalu 18, berarti udah 4 tahunan aja ya? 4 tahunan. Jak Bali baru 2021 baru. Tapi kenceng loh, kenceng banget. Apanya? Naiknya. Siapa? Jak Bali. Wah, tuh nggak nyangka juga loh, kok padahal baru 1 tahun aja. Iya.
kenceng. Udah langsung naik ya. Target saya ini tahun ini harus 100.000, ngidangnya pesing nih. Gas 100.000 subscriber. Masalahnya tiang aku itu udah dari awal tuh nggak pernah ngajak orang subscribe tuh, Ci. Nggak pernah ngajakin Nggak gitu. pernah ngisi ini subscribe, nggak pernah ajak dianya subscribe tuh penonton gitu. Bisang-bisangnya ragan. Oh, nggak pernah sih sama sekali, Ci. Subscribe channel Jak Bali gitu, nggak pernah. Cuman sendiri dia. Cuman mungkin kalau saya undang lagi, cari cara biar dia subscribe, mungkin lebih cepat dia gini. Itu kenapa nggak pakai cara itu? Bekadong sing, Bekadong sing, ya, sing. ingin membuktikan sih. Misalnya nanti ada yang calon YouTuber, misalnya saya dengan tanpa subscribe tuh bisa 100.000 subscribe loh, tanpa harus guar gitu. Kesannya ingin saya sampaikan tuh sebenarnya, kalau kalian ingin jadi YouTuber, nggak usah ngejar subscribe gitu. Fokus aja bikin karya dulu yang bagus, nanti subscribe otomatis pasti akan datang gitu. yeah. Itu meskipun menyuruh orang sub, kan ada masih karakter nih sub mungkin gitu. Kadang jangan membalik kontennya jak kan di atiban bekat membalik sub kan di subscribe gitu. Ada masih karakternya gitu kan. Itulah tujuan diisi notif subscribe tuh. Kalau Aji kan kreatif kan WA masuk ting gitu. Rago pun gitu. Ting, oh ya jangan sub subscribe Aji wah channel lah subscribe. Untuk mengingatkan sih. Pengaruh itu kok. Makanya banyak untuk YouTuber pesan untuk YouTuber pemula yang mungkin mau jadi YouTuber gimana? Oh, pesannya teruslah berkarya gitu loh. Jadinya jangan terlalu terombang-ambing. Misalnya kita lihat views dengan karya ini segini, kita buat ini, lalu ada yang lain lagi kita rubah genre kayak gitu. Itu tidak tetap pendirian, susah jadinya. Susah ya. Intinya fokus sama tujuan kamu, apa konsep awalmu, Sungkaro pasti bakal berhasil, pasti bakal berkembang dengan pesat. Makanya aku tuh kadang-kadang heran, ada nih komen-komen di Jak Bali kan YouTuber baru pemula lah gitu. Diolah semuton, subscribe juga channel tiang semuton. Gitu. banyak yang gitu. Semur-mur raga Jak Bali sing taen sampai gitu lah. Kita ngemis tuh nggak Jadi fokus. Iya. Kita pokoknya belajar apa cara, kan banyak itu di YouTube sebenarnya. Cara jadi YouTuber gitu. Ada cara-caranya kan, itu fokus bikin kalau mau dapat views yang tinggi, ada caranya. Belajar SEO dan lain-lain kan gitu kan. Bukan dengan cara minta subscriber kayak gitu loh modelnya. Nah wajar sih kalau orang belum paham lah gitu ya. Apalagi minta subscriber terlalu bertele-tele. Mungkin misalnya Gedak nak nenggah. Subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Gedak nak nenggah sekan. Ya. Benar sih. Tapi karena saya kadang kebiasaan gitu beli. Yang awal mulu gitu kan. Nggak apa-apa. Rago kan karena nggak pengen, cuman kadang bosen ya sih. Pangadi 100.000 kan lu. Artinya Pak Raga bisa ajum deh itu loh. Pensi deh. Bang ajum deh itu, tanpa ngemis. Siapa yang sukses semua kan. Sudah marah ya. Setelah ini saya akan isi subscribe dia gitu. Malu bengal bener. Dikit dukanya perjuangan Aji wah jadi YouTuber itu selain dibully itu gimana? Apa gininya dulu? Dijauhin teman? Banyak kayak gitu. Kenapa bisa gitu? Gimana ya? Ortang-ortang. Kadang saya kan kapah kumpul. Bor to jelek-jelek nengok biasa tuh beli. Seperti kata-kata Made Ferry Pak. Kapah kumpul jadi tutur gitu. Oh, iya. Apalagi tiang di umur-umur segini emang lagi senang-senangnya bergaul kan. Oke. Sih. Tapi tetap pada tujuan berarti ya. Tetap ada tujuan, tetap fokus deh. Iya. Lebih baik sedikit teman tapi berkualitas daripada banyak teman yang gini kan. Gitu sih. Ya. Sama gini juga lagi satu. Kita bikin konten susah payah. Ngapik nih, ngedit ngajan mau ngedit.
Bedik mulai. Ini malah bedi. Patuh rago keto. Saya ngerasa gitu kan? Oh, itu mau keluh kesah. Itu sering gitu. Wah, rago ngundang nih pasti keliu boleh nih gitu. Ternyata di luar ekspektasi. Sialan. Oke, nesan bapak cina udah. Ngunjak sing coba aja manajer kan? Bu ekspektasi bakal bedik yang balik nih soalnya ya manajer kles 1 juta mah. Bedak. Sing kena ban lah. Iya, sing ngedang nebak nih gitu-gitu. Oke, begitulah. Jadi teman-teman yang pengen bercita-cita jadi YouTuber, jadi pokoknya saya ada gaya loh itu modal. Yang paling pertama tuh siapkan mental. Ya. Mantap. Aku di awal-awal gitu maksudnya. Dicerca tuh. Sakit sih lah kan di awal-awal ya. Sekarang sih biasa aja, saya mau dikatain seperti apa nggak masalah. Santai. Kalau dulu, kebos kupingnya sih. Kene orang gitu, kata baca gitu. Host apa nih gitu, ganti hostnya gitu, nggak cocok gitu. Ya awal-awal kan kaku maksudnya. Ya. Semua orang kayak gitu. Oke Ji, sukses semua Ji sudah Siap. meluangkan waktu. Nih. Nanti kalau ada isu hits lagi dan yang viral, saya ajak lagi konten. Gaskan. Oke, saya nanti yang kesana. Siap nih. Oke. Semoga sukses selalu Jiwah Channel. Setengah. Motornya lebih keren. Setengah dulu. Oke. Nanti semoga selamat sampai di rumah. Siap. Ya. Pangseng cara raga kan ini. Mungkin punya.